Mendengar kata Pancasila, tentu kita sebagai warga negara Indonesia tidak asing lagi. Bahkan kita juga hafal sila-sila yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan 5 dasar ideologi bangsa. Bagaimana ceritanya Pancasila yang menjadi fondasi negara kita itu bisa lahir atau bisa ada? Yuk kita flashback ke momen-momen bersejarah lahirnya Pancasila. Perjalanan Pancasila dimulai saat Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan. Pada 29 April 1945, sebuah tim bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI, suasana terasa tegang sekaligus penuh harapan. Beberapa tokoh besar menyampaikan gagasannya, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan puncaknya Insinyur Soekarno. Dengan lantang, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan memperkenalkan 5 asas yang ia namakan Pancasila, 5 dasar untuk Indonesia. Inilah yang kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, jalan menuju kesepakatan tidak selalu mulus. Setelah usulan Soekarno, dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Hasilnya, lahirlah sebuah naskah yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang di dalamnya sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk melanjutkan rencana-rencana yang telah dibuat BPUPKI dan segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, tiba saatnya menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk mengesahkan UUD 1945. Sebelum disahkan, ada permintaan dari perwakilan daerah Indonesia Timur untuk mengubah kalimat pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Para pendiri bangsa dengan jiwa besar menyepakati perubahan itu. Maka disahkanlah rumusan Pancasila yang kita kenal hingga kini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pun secara resmi disahkan dan dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Nah, setelah flashback di momen-momen sejarah lahirnya Pancasila, tentu banyak hal yang kita pelajari. Kita melihat begitu besar pengorbanan dari para pendiri bangsa yang telah berjuang untuk negara Indonesia merdeka seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagai generasi muda, penerus cita-cita bangsa harus selalu mempunyai rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air dengan memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah arus digitalisasi dan globalisasi yang semakin pesat saat ini, generasi muda sering dihadapkan pada pengaruh media sosial. Di media sosial yang seringkali penuh perdebatan panas, kita perlu meniru semangat musyawarah yang telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Musyawarah yang berarti berani berpendapat, tapi juga siap mendengarkan dan menghargai perbedaan. Indonesia, negara dengan keberagaman suku, agama, dan pandangan, sila pertama yang diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita bahwa semua agama dihargai. Kita harus jadi garda terdepan dalam menjaga toleransi dan menolak bullying atau diskriminasi. Pancasila memiliki kelima sila yang saling terkait, dan setiap sila memberikan landasan untuk menghadapi berbagai tantangan di era modern seperti saat ini.